Shalom, anak-anak kelas 1 SDS Talenta sampai dengan kelas 6 SDS Talenta kembali dalam ibadah Jumat Ceria Online. Nah, anak-anakku yang Ibu kasihi, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, nanti Bugel yang akan pimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, sekarang kita akan berdoa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Kau berikan kepada kami, untuk berkat-Mu yang luar biasa yang kami terima hari lepas hari Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk sekolah kami, SDS Talenta Tuhan. Bapak, biar Engkau memberkati sekolah kami Tuhan Yesus, terus menerus Tuhan Yesus dapat berkarya Tuhan, dapat melayani anak-anak kami Tuhan Yesus di dalam belajar pelajaran mereka Tuhan. Biar Engkau senantiasa memberkati kami Tuhan, guru-guru, orang tua dapat bekerja sama dengan baik, begitu juga anak-anak kami Tuhan dapat mendapatkan pelajaran yang baik Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami untuk tetap kuat, untuk tetap semangat Tuhan, untuk tetap pulih Tuhan Yesus dari virus yang ada di dunia saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Yuk anak-anak, Ibu undang kalian untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita semua adalah anak kesayangan Tuhan, amin. Haleluya. Kita kekasih jiwa Tuhan Yesus. Katakan Yesus kekasih. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, angkatlah pujian dengan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yuk, siapa yang mau disayang Tuhan, nyanyikan pujian ini. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Gori, 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 haleluya. Gori, 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 puji Tuhan. Gori, 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 haleluya. Gori, 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 puji Tuhan. Sekali lagi. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi yuk. Sayang, sayang, disayang, katakan. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan. Nah, anak-anakku yang Ibu kasihi, Ibu yakin dan percaya kalian semua disayang sama Tuhan. Sampai hari ini kalian ada sehat karena kalian dikasihi Tuhan, disayang sama Tuhan. Yuk, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau sungguh-sungguh, kita minta Tuhan Yesus hadir dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini.
Kita akan sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, Jesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Mari nyanyikan pujian ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Serukan haleluya. 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 Sungguh katakan haleluya. 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 Lebih sungguh lagi sembah Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Lebih sungguh lagi ku sembah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Katakan haleluya. 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 Sama-sama kita sembah diri ya. Kalian boleh angkat tangan kalian di rumah kalian masing-masing, katakan haleluya. Haleluya. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Kita singkat berdoa ya. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kehadiran-Mu Tuhan, di mana pada hari ini sedang melaksanakan dan mengikuti ibadah Jumat Ceria. Tuhan, selalu di rumah masing-masing, kiranya Roh Kudus-Mu memberikan hiburan, kekuatan, dan sukacita dalam kami mengikuti ibadah. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah dalam setiap kami. Taruhlah apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, untuk kami bisa melakukannya. Tuntun kami ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu bertumbuh, berakar dalam setiap hati kami, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Taruhlah telinga yang mendengar buat setiap anak-anak ada di rumah, bahkan setiap orang tua, bahkan juga sanak saudara yang ada di rumah yang mendengarkan kebenaran firman-Mu dapat diberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 43.
Judulnya Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus. Sebetulnya perikop ini ada dua kisah. Yang satu kisahnya tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan. Tetapi hari ini anaknya Yairus saja ya. Ada seorang bapak yang bernama Yairus. Dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Mungkin kalau sekarang kita sebutnya sebagai bapak gembala ya anak-anak. Suatu hari Pak Yairus dan Ibu Yairus sedang sedih karena anaknya perempuan sakit. Wah, sakitnya parah sekali. Lihat deh, wajahnya sampai pucat begitu ya. Anak Yairus yang sedang sakit itu usianya baru 12 tahun. Wah, kira-kira mungkin seusia kalian yang kelas 5 atau kelas 6 ya. Pak Yairus mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang melewati kotanya. Lalu dia berpikir, wah, kalau ada Tuhan Yesus, anakku pasti bisa sembuh. Tuhan Yesus harus menyembuhkan anakku. Lalu berlarilah Pak Yairus untuk mencari Tuhan Yesus. Dia tahu dalam hatinya, Tuhan Yesus bisa melakukan mukjizat untuk anaknya. Dia yakin dan percaya. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, Pak Yairus memohon kepada Tuhan Yesus agar datang ke rumahnya. Tuhan, tolong Tuhan datang ke rumah aku. Anak aku yang perempuan sedang sakit keras Tuhan. Tolonglah Tuhan, datanglah ke rumahku. Namun pada saat Pak Yairus sedang meminta Tuhan Yesus datang ke rumahnya, datanglah saudara Pak Yairus. Dia bilang bahwa anak Pak Yairus sudah mati. Dia bilang begini, Pak Yairus, udah Tuhan Yesus gak usah datang lah, karena anakmu sudah mati. Percuma kalau Tuhan Yesus datang pun anakmu sudah mati. Namun Tuhan Yesus berkata kepada Pak Yairus, jangan takut, percaya saja. Nah anak-anak, coba kalau seandainya kalian mengalami seperti yang dialami Pak Yairus, bagaimana ya rasanya? Apakah kalian akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus? Namun demikian, Pak Yairus percaya pada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke rumah Pak Yairus. Ketika tiba di rumah Pak Yairus, banyak orang yang menangis karena anaknya Pak Yairus sudah meninggal dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, mereka belum tahu ya kalau Tuhan Yesus itu sanggup membangkitkan orang yang sudah meninggal. Seperti di kisah sebelumnya, ada seorang bernama Lazarus, Tuhan membangkitkan Lazarus. Karena orang banyak itu membuat keributan dan gaduh dan mereka semua nangis-nangis karena mengira anaknya Pak Yairus sudah meninggal. Akhirnya Tuhan Yesus bilang ke mereka semua, kalian semua keluar dari ruangan ini karena kalian semua membuat ribut. Nah, kira-kira mungkin Tuhan Yesus bilang gitu ya sama mereka ya, supaya mereka semua keluar ya. Lalu Tuhan Yesus bersama dengan Pak Yairus, Bu Yairus, Yohanes, Petrus, dan Yakobus masuklah ke kamar anak itu. Ya, hanya orang-orang pilihan saja ya yang boleh masuk ke dalam kamarnya. Lalu Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, Talita kum, artinya bangunlah. Wah, coba bayangkan anak yang dikiranya sudah meninggal sama orang banyak itu, Tuhan Yesus hanya bilang Talita kum, yang artinya bangunlah, seperti sedang membangunkan orang yang tidur ya anak-anak. Dan apa yang terjadi? Puji Tuhan, mukjizat terjadi. Akhirnya anak itu bangun dan bangkit berdiri. Pak Yairus dan Bu Yairus sangat bersukacita. Nah, anak-anak semua, dari kisah ini kita belajar bahwa Pak Yairus mempunyai iman ya, dia beriman kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Meskipun dia mendengar kabar bahwa anaknya telah meninggal, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus bisa membangkitkan anaknya, bisa menyembuhkan anaknya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Dan ayat hafalannya dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, anak-anak semua, mulai sekarang
Mari kita belajar untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena Tuhan Yesus ada selalu bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan tahu apa yang kalian butuhkan, apa yang kita perlukan. Jadi jangan khawatir lagi ya. Berdoa, percaya, maka Tuhan akan melakukan perkara yang besar buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa buat setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus bersama dengan-Mu, maka kami akan melihat banyak perkara besar boleh terjadi atas hidup kami. Kiranya Tuhan senantiasa yang menguatkan setiap iman percaya kami kepadamu. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjaga, menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpuji nama-Mu selalu. Haleluya, amin. Nah, anak-anak semua, jangan lupa Jesus the way, truth, and life. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih sudah beribadah hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.